Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ibu absen dulu ya nak ya sebelum mulai pembelajaran. Gadis Rahayu, Rian Ardiansyah, Ahmad Fikri, Mariana, Wais Alkorni. Alhamdulillah semua hadir. Nah, sekarang kita belajar tentang Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa. Ayo ketua kelas bantu Ibu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nampaknya kurang semangat nih anak ibu. Masih semangat? Ayo, tepu semangat dulu. Tepu semangat. Teh, ngat, semangat. Baiklah anak ibu, semuanya semoga semangat terus ya anak ya. Selanjutnya, untuk memupuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Ayo nak, Sulnya Garuda Pancasila ya nak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk dalam pelajaran. Sebelumnya, kita belajar itu untuk apa? Yang pertama, tujuan dalam pembelajaran kita ada 3. Nanti anak ibu dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, anak ibu nanti dapat menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Selanjutnya, dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Baiklah anak ibu sekalian. Kemudian, kenapa sih kita harus membahas Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini? Karena di dalamnya mengkaji tentang perbedaan keragaman suku dan bangsa di seluruh dunia. Apa Bu perbedaan yang di dalamnya? Ya, perbedaan di dalamnya termasuk perbedaan warna kulit, kecantikan, ketampanan, suku, bangsa, kekayaan, kemiskinan, semua terdapat dalam ayat tersebut. Kenapa rupanya dengan surah Al-Hujurat ini? Surah Al-Hujurat ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Coba kita bacakan dulu artinya, biar tahu anak ibu semua. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengerti. Nah, berarti kita semua yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, yang cantik, yang jelek diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa.
Itulah semua nenek moyang kita. Apapun agamanya, apapun bangsanya, bagaimanapun dia, kita semua satu nenek moyangnya itu Adam dan Hawa. Oke. Anak ibu sudah bisa belum baca Quran? Sudah bisa ya nak ya? Alhamdulillah. Untuk lebih mantapnya lagi, ibu bacakan dulu ayatnya. Nanti biar anak ibu nanti bisa di rumah mengulang-ulang, biar kajinya lancar dan baik. Ibu baca ya nak ya. Rahayu, kenapa itu nak? Oh, dengarkan dulu ibu ya nak ya, jangan dulu ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik. Kira-kira gimana bacaan anak ibu? Nanti ibu dengarkan lagi. Nah, sekarang ibu harapkan dengan ibu tadi membaca Quran, anak ibu bisa mencontoh. Bisa meneladani apa yang ibu baca sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kemudian, coba amati ini anak-anak ibu. Ini gambar apa? Ya, inilah macam-macam keberagaman suku dan bangsa di dunia. Ini sebagai contoh ibu ambil ada bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa India, bangsa Cina, dan lain sebagainya. Kemudian suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, setelah kita membaca ayat tadi, kita juga sudah mengetahui artinya apa isi pokok dari surah Al-Hujurat tadi. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, baik itu dari segi suku atau bangsa untuk saling mengenal. Yang kedua, perhatikannya nak ya, ini ada ibu tayangkan ini. Bahwa sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bagus ketakwaannya. Kemudian yang ketiga anak ibu, bahwa Allah menilai manusia berdasarkan kualitas takwa yang dimiliki oleh setiap orang. Yang keempat, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Yang terakhir, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Itu tadi ayat aja nak ya. Innallaha alimun khabir. Baik. Di sini yang dibahas di sini adalah takwa. Perbedaan yang sebenarnya di antara kita adalah takwa. Apa sebenarnya takwa itu? Takwa itu ialah menurut Ali bin Abi Thalib selaku sahabat Nabi, takut kepada Allah, beramal dengan wahyunya, ridho dengan yang sedikit, dan mempersiapkan diri untuk hari perjalanan akhirat. Nah, di dalam buku akhlak diceritakan, dijadikan sebuah syair, takwa ini sangat menarik. Ibu kasih tahu ya, nanti ditulis. At-taqwa huwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu liyaumir ini. Karena ibu, berapapun mobilmu, bagaimanapun besarnya rumahmu, apapun pekerjaan kita dan orang tua kita, kita semua sama. Yang membedakan takwa. Coba perhatikan ini. Ini adalah gambar-gambar perbedaan agama, suku, dan bangsa. Tapi ini yang baju oranye ini, seorang pendeta menuangkan air kepada seorang bapak yang sedang berwudu. Coba amati dulu gambar ini, nak. Nah, mereka saling membantu, saling menghargai tanpa membedakan agama apa dia. Baik, anak ibu.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu bagikan dulu kelompoknya ya nak ya. Ada 3 kelompok di sini Ibu buat. Yang pertama, Rahayu dan kawan-kawan. Kelompok 2, Mariana dan kawan-kawan. Dan kelompok 3, Fitrah dan kawan-kawan. Tugasnya yang kelompok 1 menyebutkan bunyi ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Kelompok 2 menyebutkan isi pokok yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kelompok 3 menyebutkan macam-macam suku dan bangsa yang kalian ketahui. Baik anak ibu, sebagai kesimpulannya yang pertama, pentingnya toleransi dalam berkehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbedaan penciptaan manusia mulai dari jenis kelamin, suku, bangsa, hingga warna kulit untuk saling mengenal dan tolong-menolong. Yang ketiga, bahwa tidak ada satupun yang istimewa di antara penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, manusia hendaknya bertoleransi dengan saling menghargai dan saling menghormati tanpa bersikap sombong. Yang terakhir anak ibu, kesimpulannya bahwa derajat manusia itu sama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Baik, itu tadi pembelajaran kita. Dengan kesimpulan tadi Ibu harapkan mulai dari sekarang tanamkanlah dalam jiwa anak ibu semua bagaimana supaya ada dalam diri kalian sikap toleransi supaya nanti bisa saling menghargai, saling membantu dan saling menghormati. Paham ya anak ibu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Jadi, kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya, Naya. Silahkan ditutup bukunya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya? Udah, Pak. Jadi tadi udah dipaparkan modul ajar PBL. Apa yang membedakan PBL, PJBL, dan P5 PPRA? Iya. PBL itu, Pak, kita menyajikan misalnya, kita menyuruh siswa kita mengamati, memperhatikan, lalu mengerjakan tugas. Sedangkan PJBL, siswanya langsung yang akan membuat proyek, Pak. Kita misalkan kasih tugas, kalau dalam modul ajar saya, Pak, saya buat menempel poster, nanti akan saya acak-acak ayatnya, kemudian mereka disuruh untuk menyusun dengan supaya menjadi sebuah ayat yang benar, surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, mulai dari pangkal ayat sampai terakhir. Kemudian kalau PPRA dia, Pak, kita membuat satu misalnya temanya, kalau saya temanya gaya hidup berkelanjutan. Saya ambil topiknya, Pak, menggunakan botol sampah, Pak. Ya, nanti kami akan membuat satu proyek, satu yang menghasilkan dari sampah tadi. Seperti ini, Pak. Sudah saya siapkan contohnya, Pak, ini. Ya, inilah nanti, Pak, P5 PPRA kami di sekolah. Kami akan mengumpulkan botol-botol bekas, kemudian kami jadikan menjadi sebuah yang berarti, Bapak. Baik, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran, apa yang Ibu lakukan hal-hal yang menarik sehingga siswa itu bisa bermotivasi dalam belajar. Ya, yang saya lakukan, Bapak, saya terus memotivasi siswa. Sebelum belajar, kami biasanya mengulang kembali pelajaran apa yang sudah lalu. Kemudian saya kaitkan dengan materi yang selanjutnya. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya mereka lebih paham lagi. Kemudian saya terus mendukung
Kalau misalkan siswa yang sudah paham, yang sudah benar-benar paham, itu misalnya saya asingkan tempatnya Bapak. Yang belum paham, saya tetap memberikan penjelasan supaya sampai agar dia bisa. Kemudian saya minta tolong kepada temannya, bagaimana caranya supaya dia bisa. Kami bekerja sama Pak, kami bentuk kelompok. Begitu Bapak. Oke, baik. Metode atau pendekatan apa yang Ibu lakukan sehingga pelajaran itu dapat dicerna oleh siswa? Yang Metode bisa biar metodenya Pak, metode kelompok diskusi karena dengan berkelompok berdiskusi mereka tidak merasa tersendiri Bapak. Mereka bisa bertanya dengan kawannya. Misalkan yang IQ diskusi mereka bisa saling tukar pikiran Bapak. baik. Selanjutnya, apakah Ibu bisa menguasai tentang penggunaan teknologi informasi terkait tentang membuat aplikasi, Google Drive, link, web link, Google Classroom? Apakah Ibu tahu cara membuatnya? Insya Allah bisa sedikit-sedikit Bapak. Mudah-mudahan bisa ya, karena Iya itu Pak, terus sekarang ini kan ya, Pak. Ya, pembelajaran di kita ini harus bisa kita kuasai yang hal-hal seperti itu. Pak. Iya Pak. Kemudian bagaimana tentang kemampuan membaca Al-Quran? Kalau Ibu Putih Insya Allah lancar, bisa Bapak. coba baca satu surat At-Takasur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Saya kata dikit tajwidnya. Summa, apa hukumnya? Summa hukumnya wajib al-gunnah Pak. Pertandanya mim yang bertasdid dibaca dengan dengung. Jadi hukumnya Idogom wajib gunnah Bapak. wajibul gunnah. Iya, wajib al-gunnah Bapak. Oke, saya terasa Ibu Putih udah tahu tentang Al-Quran pun bagus bacaannya, juga tajwidnya. Dan mudah-mudahan dengan presentasi ini pada ujian komprehensif ini dapat menambahkan kemampuan berpikir dan dapat meningkatkan keprofesionalismenya menjadi guru yang Amin. baik. Amin Bapak. Baik, sekian ujian komprehensif bernama PTN ini kita sudah selesai. Kita akhiri. Kita ucapkan bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.